Bersama Yesus, dahsyat luar biasa. Kakak bersyukur kalau hari ini adik-adik tetap setia bersama dengan Tuhan Yesus, berkumpul bersama-sama dengan teman-teman di rumah masing-masing. Kakak berharap adik-adik tetap antusias, tidak bosan, tetap setia. Setiap jam 9, adik-adik udah standby, nggak nunggu nanti-nanti, tetapi mulai beribadah dengan sukacita. Adik-adik, hari ini, hari Minggu ini, itu adalah hari istimewa. Mengapa? Karena hari Minggu ini kita sedang merayakan pencurahan Roh Kudus. Di mana Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, kemudian Tuhan bangkit dari kuburnya, kemudian Tuhan Yesus terangkat ke hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus disediakan oleh Tuhan bagi kita semua. Mengapa Tuhan Yesus harus mati? Mengapa Tuhan harus meninggalkan murid-muridnya, orang-orang yang mengasihinya di dalam dunia ini? Karena Tuhan tahu, dengan Tuhan Yesus ada di dalam dunia, pelayanan Tuhan Yesus sendiri terbatas oleh ruang dan waktu. Apakah maksudnya dengan ruang dan waktu? Ketika Tuhan berada di suatu tempat, Tuhan Yesus tidak bisa berada di tempat lain. Karena adik-adik perlu tahu, Tuhan Yesus adalah manusia 100% ketika dia ada di dalam dunia ini. Dia terbatas pada ruang dan waktu. Pada suatu tempat. Kemudian ketika hari Minggu, Tuhan misalnya ada di suatu tempat A, pada jam yang sama, pada tempat yang sama Tuhan tidak bisa lakukan. Tetapi ketika Tuhan terangkat ke surga, dia memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maksudnya apa, Kak? Roh Kudus bisa hadir dimanapun adik-adik berada. Hari ini Kak Leni sedang membutuhkan Roh Kudus. Tuhan, Roh Kudus tolong Kak Leni. Tolong saya, ketika saya butuh penghiburan, butuh kekuatan, Roh Kudus ada. Dan jam yang sama, adik-adik ada di tempat lain, membutuhkan kuasa Roh Kudus pun ada. Adik-adik ketika hari Pentakosta, murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul di loteng bait di Yerusalem. Mereka setia menunggu janji yang Tuhan berikan. Satu hal ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Inilah pencurahan Roh Kudus yang mereka nanti-nantikan. Roh Allah sendiri yang mengurapi mereka. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Dan suatu hal, ketika Roh Kudus bekerja di dalam sebuah kehidupan orang, maka akan terjadi perubahan yang dahsyat. Kakak akan kasih contoh satu orang murid Tuhan Yesus, yaitu siapa? Simon Petrus. Siapa Simon Petrus itu? Adik-adik tahu Simon Petrus yang awalnya bernama Simon. Simon itu artinya apa? Ada yang tahu? Iya, Simon itu artinya buluh bambu. Adik-adik pernah lihat pohon bambu? Pohon bambu itu pohon yang tinggi, tetapi dia setiap kena angin, ketika ada angin yang kencang ke kanan, dia akan ke kanan. Kemudian ada angin yang kencang ke kiri, dia akan ke kiri. Itulah arti dari Simon. Dia bimbang, dia tidak mempunyai pendirian. Ketika itu terjadi, ada apa? Ketika dia menyangkal Tuhan Yesus. Ketika dia ketakutan, dia dalam hatinya pengen membela Tuhan. Dia berkata bahwa saya akan terus menjadi nomor 1 membela Tuhan Yesus. Istilah kata-katanya mungkin seperti itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia takut. Ketika ada orang berkata, kamu bukannya murid Tuhan Yesus. Apakah engkau salah satu dari mereka? Simon melakukan apa? Dia menyangkal. Simon Petrus, Tuhan rubah dari Simon menjadi Petrus. Itu artinya Petrus itu batu karang. Bahkan Tuhan berkata, di atas batu karang aku akan mendirikan jemaatku.
Artinya Simon yang tadinya seperti bambu atau belut bambu yang terombang-ambingkan angin, Tuhan rubah menjadi sebuah batu karang, di mana jemaat Tuhan gereja Tuhan akan berdiri di situ. Adik-adik, kalian ini apa sih maksudnya? Begini adik-adik. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan menjanjikan seorang penolong yang akan menolong adik-adik dan kakak. Siapa penolong itu? Yaitu Roh Kudus. Apa karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Kak, sebelum kakak memberikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam Alkitab ini tadi kakak akan memberikan contoh seperti Petrus. Petrus yang tadinya dia seorang pengecut, dia yang ketakutan. Ketika orang berkata, bukannya engkau itu salah satu murid dari Tuhan Yesus? Dia bilang, bukan, saya tidak mengenalnya. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Ketika suara ayam berkokok 3 kali, Petrus sadar, oh Tuhan, aku sudah menyangkal engkau. Dan dia melakukan pertobatan. Satu hal yang Petrus harus kalian contoh, ketika dia salah, apa yang dia lakukan? Dia bertobat, Tuhan ampuni saya. Dan Tuhan memberikan pengampunan. Dan apa yang terjadi? Pada hari Pentakosta, orang-orang berkerumun mendengar murid-murid Tuhan Yesus, semua berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Mereka ada yang bahasa Persia, bahasa Arab. Mereka dengar, ini bukannya orang Ibrani. Mereka orang Ibrani kenapa bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa kita? Mereka heran. Kisah Rasul, adik-adik bisa buka di Kisah Rasul, pasal 2, ayat 14 mulai. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suaranya yang nyaring, ia berkata kepada mereka, hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. 3.000 orang bertobat pada saat itu. Siapa Petrus? Adik-adik, seperti Kak Leni tadi beritakan, Petrus adalah orang yang pelin-pelan, orang yang pengecut, nggak berani. Ketika menghadapi masalah, dia lari. Ketika dia berada dekat Tuhan Yesus, dia bilang dia Mesias. Dia murid yang mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus ditangkap, seperti Kak Leni tadi bilang, Petrus sembunyi. Dia meninggalkan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu? Itulah Petrus. Tetapi ketika Roh Kudus itu menguasai hidupnya, memenuhi hidupnya, dia mengalami perubahan. Petrus menjadi pemberani. Orang yang pengecut menjadi pemberani. Bahkan apa yang terjadi ketika Roh Allah berkuasa atas kehidupan Petrus, dia pun mampu melakukan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Di dalam Alkitab diceritakan ketika dia sedang ke bait Allah dan ada seorang pengemis yang sedang meminta-minta dan dia tidak bisa berjalan. Ketika dia bilang kepada pengemis ini, emas dan perak aku tidak punya, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus engkau berdiri dan berjalan. Dan itu terjadi. Adik-adik, hari ini kakak ingin memberikan sebuah kabar gembira buat kalian. Kabar sukacita. Bahwa di dalam kehidupan ini, mungkin kita banyak mengalami sesuatu yang menakutkan. Apa yang menakutkan? Yang sepele saja. Mungkin ada yang masih takut tidur sendiri. Ada yang ke belakang takut. Atau kalau disuruh ke depan sama gurunya, ayo, siapa misalnya salah satu dari kalian, Joshua, atau mungkin Frans, maju ke depan, mungkin malu, takut, tapi tenang.
Kabar gembiranya, Roh Kudus gak pernah meninggalkan kalian. Asal kalian mau mengundang Tuhan di dalam hidup kalian dan berkata bahwa Roh Kudus bimbing aku terus dalam hidup sesuatu. Tetapi di dalam masa-masa seperti ini, apa yang bisa adik-adik lakukan? Berharap pada Tuhan. Kenapa? Hari ini adalah hari Pentakosta, hari kemenangan buat kita semua, di mana Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kehidupan kita. Jangan biarkan Roh Kudus menjadi berduka. Kak, apakah Roh Kudus bisa berduka? Iya. Ketika engkau biarkan, ketika engkau menghujat Roh Kudus, dosamu tidak bisa diampuni. Atau kau biarkan ketika engkau sedang butuh pertolongan, tetapi ada Roh Kudus yang disediakan Tuhan dan kalian diam saja dan tidak menghiraukan, Roh Kudus akan berduka. Dia akan diam saja. Tetapi kalau senantiasa engkau berkata, Roh Kudus, hari ini aku akan melakukan kegiatan. Roh Kudus, hari ini aku akan ujian. Hari Senin besok aku akan ujian. Ujian apa? Ujian kenaikan kelas secara online. Roh Kudus bimbing saya, beri kepandaian, hikmat, marifat, supaya apa yang sudah saya pelajari teringat, sehingga aku bisa ngerjain. Itulah karya Roh Kudus. Atau ketika kita sedang dalam kesesakan, kita sedih, kita ditinggalkan orang tua, mungkin ada saudara kita yang pulang ke rumah Tuhan, kita butuh penghiburan. Kita bilang, Tuhan, Roh Kudus, dia akan menghibur dengan kekuatan kita. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik. Dia bukan hanya mati untuk dosa kita. Seperti orang kebanyakan, dia mungkin hanya memberi setelah itu selesai, atau meminta balasan. Tidak. Kasih Tuhan, kasih yang agape. Dia memberi tanpa meminta balasan. Ketika dia mati di kayu salib, mati buat dosa kamu dan kakak dan kita semua, apa yang terjadi? Dia pun ketika naik ke surga menyiapkan rumah bagi kita, dia tidak membiarkan kita sendiri. Berarti kita sendiri dong, Kak. Kalau Tuhan Yesus pergi, iya, kita tidak dibiarkan sendiri. Tuhan mengirim penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Adik-adik harus tahu peran Roh Kudus di dalam hidupmu, senantiasa bawa itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, yang akan menolong kita. Oke? Jangan khawatir, jangan sedih, jangan minder. Percaya, Petrus yang seorang pengecut berubah menjadi pengkhotbah yang luar biasa, yang melakukan mujizat yang sama dengan kalian. Lipat tanganmu untuk matamu, kita berdoa. Apa ya? Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa, di mana Engkau sudah mati bagi kami. Bahkan Tuhan, Engkau sudah bangkit bagi kami, naik ke surga dan memberikan Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya dan yakin bahwa hari Pentakosta ini adalah hari kemenangan bagi kami semua. Setiap anak-anak yang mendengar firman Tuhan ini, kami semua dimenangkan, kami semua dikuatkan. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu di dalam dunia ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami satu detik pun sebagai yatim piatu. Engkau menolong kami, menolong orang tua kami, menolong kakak adik kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau memberkati anak-anak Holy semua Tuhan, dimanapun dia berada. Bahkan guru-guru yang ada, juga setiap orang tua yang ada. Engkau melindungi, menjaga mereka dengan kuasa darah Yesus. Kuasa-Mu bekerja di dalam nama Yesus. Urapan-Mu mengalir di dalam kehidupan anak-anak ini Tuhan. Dialah kuasa daripada surga mengalir dalam kehidupan, otoritas, wibawa, kepandaian, kecerdasan, kemampuan mengalir dalam hidup mereka. Yang mereka sedang menantikan ujian, yang akan melakukan ujian, yang memberikan kepandaian, kecerdasan, yang sedang menantikan kenaikan kelas, biar mereka mendapatkan nilai yang terbaik, yang sedang mencari sekolah supaya mereka mendapatkan sekolah tingkat SMP yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kedua orang tua mereka, berkat melimpah atas mereka. Biarlah damai sejahtera Roh Kudus membimbing mereka senantiasa, berikan kesehatan, otoritas-Mu mengalir dalam hidup mereka untuk bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih untuk hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Selamat hari Minggu.
kakak mau berdoa buat kalian. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa, di mana Engkau sudah mati bagi kami. Bahkan Tuhan, Engkau sudah bangkit bagi kami, naik ke surga dan memberikan Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya dan yakin bahwa hari Pentakosta ini adalah hari kemenangan bagi kami semua. Setiap anak-anak yang mendengar firman Tuhan ini, kami semua dimenangkan, kami semua dikuatkan. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu di dalam dunia ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami satu detik pun sebagai yatim piatu. Engkau menolong kami, menolong orang tua kami, menolong kakak adik kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau memberkati anak-anak Holy semua Tuhan, dimanapun dia berada. Bahkan guru-guru yang ada, juga setiap orang tua yang ada. Engkau melindungi, menjaga mereka dengan kuasa darah Yesus. Kuasa-Mu bekerja di dalam nama Yesus. Urapan-Mu mengalir di dalam kehidupan anak-anak ini Tuhan. Biarlah kuasa daripada surga mengalir dalam kehidupan, otoritas, wibawa, kepandaian, kecerdasan, kemampuan mengalir di dalam hidup mereka. Yang mereka sedang menantikan ujian, yang akan melakukan ujian, Engkau memberikan kepandaian, kecerdasan, yang sedang menantikan kenaikan kelas, biar mereka mendapatkan nilai yang terbaik, yang sedang mencari sekolah, supaya mereka mendapatkan sekolah tingkat SMP yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kedua orang tua mereka, berkat melimpah atas mereka. Biarlah damai sejahtera, Roh Kudus membimbing mereka senantiasa, berikan kesehatan, otoritas-Mu mengalir dalam hidup mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih untuk hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.